Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kaum muslimin muslimat hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu inti dari keimanan adalah kemampuan untuk membebaskan diri dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju pada penghambaan dan kepasaran total kepada Al-Khaliq. Spirit keimanan inilah yang mendorong setiap umat Islam untuk memerdekakan diri, merdeka dari segala belenggu perbudakan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hakiki hanya pada Sang Ilahi Rabbi. Dalam kesadaran tauhid tersebut, guna mewujudkan kebangsaan yang bebas, kita menyatakan kemerdekaan, merdeka dari penjajahan dan dari perbudakan. Kemerdekaan yang kita peringati setiap bulan Agustus merupakan panggilan keimanan dan buah dari kesadaran ketuhanan. Karenanya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara eksplisit, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagi bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari rahmat Allah yang Maha Kuasa serta panggilan tauhid kita. Setiap 1 Agustus, Presiden Republik Indonesia memulai bulan kemerdekaan dengan zikir akbar di Istana Negara. Ini sebagai bentuk kesyukuran dan kesadaran tentang hakikat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesadaran keimanan. Kesadaran keimanan yang menjelma menjadi komitmen melepaskan diri dari perbudakan. Komitmen untuk tidak menghamba kepada harta, menghamba kepada kekuasaan dunia, dan menghamba kepada sesama makhluknya. Tasakur tersebut menjadi semakin penting pada pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini. Kita dikaruniai tegaknya kepemimpinan negara yang menjamin rasa aman dan nyaman, bebas menjalankan aktivitas keagamaan, dan dapat terjamin rasa aman, serta dapat terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Salah satu tujuan pemerintahan adalah menjamin tegaknya agama dan terurusinya urusan dunia kita, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang artinya bahwa kepemimpinan atau imamah itu dibangun untuk pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama serta mengurusi urusan duniawi. Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu buah proklamasi kemerdekaan adalah nikmat dan karunia yang perlu kita syukuri. Rasa aman dan tentram yang kita alami hari ini, hingga hari ini memungkinkan kita menjalankan aktivitas agama dengan baik, adalah kondisi yang perlu kita syukuri. Cara pandang positif dan optimistik akan menghantarkan hati dan pikiran kita untuk mudah bersyukur pada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika hati dan pikiran kita diliputi oleh cara pandang negatif dan pesimistik,
maka yang muncul adalah keluh kesah, serba kurang hingga keputusasaan atas rahmat dan karunia Allah yang sangat besar ini. Sidang jemaah yang berbahagia, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud tasyakur kemerdekaan. Wujud melalui cara menanamkan kebaikan di tengah tantangan masyarakat yang terus berubah. Pertama, melaksanakan jihad digital. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu dalam bentuk perang menghadapi penjajahan adalah dengan persenjataan. Kini medan perjuangan itu adalah di dunia digital. Karenanya kita perlu memanfaatkan teknologi digital dengan positif untuk mempercepat lahirnya peradaban. Menghindari diri dari penyalahgunaan media digital untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, terlebih menebar fitnah dan kebohongan. Jika kita memperoleh suatu informasi, maka kita wajib untuk mengklarifikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pentingnya tabayyun atau klarifikasi ketika memperoleh informasi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Setiap kita perlu menjadi mujahid digital untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang kita produksi atau kita sebar lewat jemari kita adalah konten yang mempersaudarakan, bukan memecah belah, mendatangkan manfaat, bukan mafsadat. Konten yang mengajak kebaikan, bukan mengejek dan menjelekkan. Menjauhi prasangka, apalagi ghibah, fitnah dan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mewanti-wanti kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik, membuat celotehan yang baik, mengupload konten yang digital yang baik, serta menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Sidang jemaah yang berbahagia, yang kedua, menjaga kesepakatan nasional dengan mentaati aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Saat ini era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara. NKRI pada hakikatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan yang berisi kesepakatan bersama bangsa Indonesia
Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan syuhada. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara bangsa ini. Karenanya kita memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan kesepakatan tersebut, sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-muslimuna ala surutihim. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim terikat atas syarat-syarat yang telah disepakati. Nah, ini berlaku juga bagi kita. Ketiga, komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terus melakukan perbaikan. Tidak lama lagi kita akan menghadapi hajat politik di tingkat lokal, yaitu pemilihan umum untuk kepala daerah. Dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi yang harmonis serta tetap penuh persaudaraan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memiliki syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif sebagai bentuk tabligh, mempunyai kemampuan atau fatona dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hak pilih yang dimiliki setiap individu yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang dari kita sebagai muslim adalah amanah yang harus ditunaikan secara baik sebagai wujud tanggung jawab Tuhanan dan tanggung jawab kebangsaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah rahimakumullah. Nah, semua itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk terus berkontribusi dalam menumbuhkan jiwa kepahlawanan sesuai dengan kedudukan kompetensi kita masing-masing dalam rangka menyatakan bersyukur atas kemerdekaan. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling mendatangkan manfaat bagi sesama, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Hadis riwayat Tabrani.